Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode yang ke-25 dari kajian keilmuan kita, maka pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan tentang pendidikan agama Islam dengan tema lebih spesifik berbicara tentang mengenal Allah. Pada episode sebelumnya kita sudah berbicara bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini banyak agama-agama, baik dia agama samawi ataupun agama ardi. Agama samawi pada dasarnya adalah bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama ardi adalah agama yang bertuhankan kepada makhluk atau bertuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah. Artinya bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam diskusi-diskusi keilmuan tentang ketuhanan, sering juga para ahli mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Artinya bisa kita memahami sebenarnya dalam perspektif makhluk, dalam perspektif manusia, bahwasanya Tuhan itu banyak, Tuhan itu berbilang. Itu dalam perspektif manusia. Karena perspektif manusia itu salah, sehingga Allah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selanjutnya Allah memahami, Allah mengetahui, karena Allah Maha Tahu bahwasanya manusia tidak bisa secara serta-merta mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses pencarian Tuhan, dalam proses pencarian Allah, kita banyak membaca sejarah-sejarah para nabi, bagaimana prosesi pencarian Allah. Mereka juga sebahagian dalam proses pencarian terhadap Allah itu diawali dengan keyakinan terhadap makhluk-makhluk yang dinyatakan sebagai Tuhan. Baik ia berupa matahari, baik ia berupa awan, baik ia berupa kegelapan, dan seterusnya. Tapi dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah, sehingga akhirnya pencarian terhadap Tuhan oleh nabi-nabi itu berakhir dengan penemuan dan berkeyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah, kita bisa melihat dari Al-Quran, yang kita bisa katakan bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala
memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kenapa? Karena seperti yang kita katakan tadi, perspektif manusia, sudut pandang manusia terhadap Allah itu punya keterbatasan. Perspektif manusia terhadap Allah itu banyak yang salah. Karena itu Allah memperkenalkan diri kepada manusia. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat ini jelas sebagai sebuah perkenalan Allah kepada kita sebagai makhluknya. Allah berfirman dengan ungkapan kepada Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad. Artinya, ungkapan Allah kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, kalau nanti ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allah itu satu. Katakan, hai Muhammad, kepada semua yang ada di alam ini, bahwasanya Allah itu ahad. Allahus somad, Allah itu tempat bergantung. Allah itu tempat segala-galanya. Jadi tidak ada yang lain selain Allah. Kepercayaan kita yang selama ini pada masa pandemi, apakah Corona, apakah COVID-19 itu merupakan ciptaan manusia ataukah dia itu ciptaan Allah? Kita katakan bahwasanya Allahus somad. Kita berkeyakinan bahwasanya itu kita bisa menyantolkan, bisa menempelkan, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang lain. Karena tidak ada sesuatu selain Allah yang mampu atau yang sanggup kita mengembalikan diri kita kepadanya. Atau semua yang ada di alam ini kembalinya kepada Allah. Allahus somad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak punya generasi. Allah itu tidak punya keturunan. Allah itu tidak punya anak. Walam yulad, dan Allah itu juga tidak dilahirkan. Allah itu tidak punya ayah. Allah itu tidak punya ibu. Jadi jelas makna yang dikatakan dengan Qul huwallahu ahad tadi adalah maknanya bahwasanya Allah itu adalah satu. Arti satu, dia itu tidak punya anak sebagaimana manusia, sebagaimana pohon. Juga Allah itu tidak diperanakkan. Allah itu tidak punya ayah, Allah itu tidak punya ibu. Kemudian Allah itu juga tidak punya paman, tidak punya abang, dan seterusnya. Tunggal, itulah Allah. Esa, ahad, itulah makna Allah. Siapa yang mengatakan? Jelas, Allah mengatakan sendiri, Qul huwallahu ahad. Dia itu adalah esa, tunggal. Apa yang dikatakan dengan tunggal? Apa yang dikatakan dengan satu? Apa yang dikatakan dengan tidak beranak dan tidak berayah? Walam yakul lahu kufuwan ahad.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang mirip, tidak ada yang bisa kita samakan dengan Dia. Dalam pikiran kita, ketika disebut dengan Allah, maka kita tidak bisa berpikir, tidak bisa menyamakan dengan apapun yang ada di alam ini. Itulah maknanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya Allah itu tidak ada yang mirip, tidak ada yang mampu kita samakan dengan siapapun. Makanya di situ dikatakan kufuwan ahad. Tidak ada yang kufu, tidak ada yang serupa. Allah itu esa dengan apapun. Kalau kita berpikir bahwasanya Allah itu ada yang sama, maka dalam Islam kita sudah digolongkan menjadi orang yang musyrik. Artinya adalah orang yang mensyarikatkan, orang yang menjadikan Allah itu berbilang. Kita sudah menjadikan Allah itu sama dengan makhluk. Itu adalah orang yang syirik. Di ayat lain Allah mengatakan, pikirkanlah tentang apa saja yang ada di alam ini. Pikirkanlah tentang semua yang ada di bumi ini. Tapi ingat, jangan pernah kamu memikirkan zat Allah. Kenapa zat Allah tidak bisa dipikirkan? Ya karena memang tidak ada yang sama. Pengetahuan kita sebagai manusia, apakah dia sebagai manusia biasa, apakah manusia sebagai ilmuwan dan seterusnya, kita masih pada tingkatan berpikir sesuatu itu sama dengan yang lain. Ketika kita disuruh berpikir, ketika kita disuruh menghayal, maka kita pasti berpikir terhadap sesuatu yang ada. Ketika kita menghayal, kita akan menghayal sesuatu yang ada. Ini menjadi keterbatasan di dalam kehidupan manusia. Ketika kita disuruh oleh orang berpikir tentang kekayaan, maka kita memikirkan kekayaan itu dalam perspektif kita sendiri. Orang kaya adalah orang yang mempunyai uang, orang yang mempunyai rumah besar, orang yang mempunyai mobil banyak, orang yang mempunyai makanan apa saja yang dia mau. Itulah adalah perspektif kita terhadap orang yang kaya. Kita membayangkan orang lain. Tetapi ingat, ketika kita disuruh oleh Allah berpikir, jangan kamu berpikir. Kita memikirkan, jangan kita berpikir tentang zat Allah. Kenapa tidak boleh memikirkan zat Allah? Karena di sini tadi dikatakan lam yalid walam yulad. Dia itu tunggal satu, ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang mirip, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia tidak punya kewenangan, tidak punya peluang untuk memikirkan sesuatu yang menyerupai Allah dalam segala hal. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat kembali. Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu yang ada di alam ini. Itu adalah makna bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa katakan ketika kita beribadah kepada Allah, maka ibadah kita itu tidak ada yang lain yang berhak kita sembah kecuali Allah. Ketika kita meminta sesuatu, maka kita tidak punya tempat untuk meminta
kecuali kepada Allah. Makhluk manusia semua itu adalah sebagai perantara. Sebagai perantara. Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya, wahyu Allah kepada kita sebagai manusia. Rasul adalah sebagai utusan. Makna Rasul adalah utusan untuk membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada kita yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Rasul adalah orang yang memberi penjelasan-penjelasan tentang kehendak Allah. Karena banyak kehendak-kehendak Allah yang tidak bisa kita pahami, baik dia itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam alam ini. Kita tidak mampu memahaminya, apalagi ketika berbicara tentang hari kiamat. Tidak semua sanggup kita pahami. Karena itu tidak secara serta-merta Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada manusia tanpa ada yang membawa. Yang membawanya adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang apa saja yang dihendaki oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi pengenalan kita terhadap Allah, mengembalikan diri kita kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Ingat, tidak ada kepada yang lain karena Allah itu adalah Esa. Sehingga selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan pernah berpikir ada sebuah kekuatan yang menyamai Allah. Jangan pernah berpikir bahwasanya sesuatu nanti apa yang kita lakukan akan luput dari keberadaan Allah. Jangan pernah berpikir untuk itu. Lalu ulama merumuskan, ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ahad, ketika dia memperkenalkan kita bahwasanya dia tidak punya ayah, dia tidak punya anak, dia tidak punya saudara, dan tidak ada yang sama di alam ini, maka ulama membuat sebuah rumusan yang sering kita sebut dengan sifat 20. Ulama menetapkan adanya sifat 20 bagi Allah, yang dikatakan bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Allah itu tidak ada pada manusia. Artinya, kalaupun ada pada manusia sifat tersebut, jelas sifat yang dimiliki oleh Allah itu berbeda dengan apa yang dimiliki oleh makhluk di alam ini. Sebagai contoh, sifat yang pertama adalah wujud. Ada. Allah itu ada. Kita harus yakin adanya Allah itu Ahad. Adanya Allah itu Esa. Adanya Allah itu menciptakan segala yang ada di alam ini. Lalu adanya Allah itu, ya kita juga ada. Sebagai makhluk kita ada. Sebagai makhluk alam ini ada. Tapi ingat, adanya Allah, dia itu tetap, dia itu selalu ada. Keberadaan Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu akan ada selama-lamanya, baqa, kekal dia keberadaannya. Kalau kita manusia, baharu. Alam yang ada ini adalah baharu. Kekayaan yang kita miliki itu adalah baharu. Kemudian tidak ada sesuatu apapun yang ada di dalam ini yang mendahuluinya. Makanya dikatakan sifat Allah itu adalah qidam, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu berbeda
Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan yang baharu. Semua selain dari Allah itu baharu. Dunia itu baharu, akhirat itu baharu. Karena akhirat itu punya awal, dunia itu punya awal dan punya akhir. Sedangkan Allah itu tidak punya awal, kemudian dia juga tidak punya akhir. Qiyamuhu binafsih. Allah itu ahad, sendiri, wahdaniyah, ahad, esa, kudrah. Allah itu maha kuasa. Kita punya kekuatan, punya kemampuan, tetapi kemampuan kekuatan yang dimiliki oleh makhluk mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan yang baharu. Iradah. Allah itu punya kehendak, Allah itu punya keinginan. Dia menghendaki manusia itu beribadah kepada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah itu tidak menghendaki manusia itu masuk ke dalam neraka. Karenanya Allah itu menurunkan Al-Quran yang dijadikan sebagai hidayah. Kemudian Allah itu memiliki ilmu pengetahuan, alim. Dia maha tahu. Allah itu hidup, hayat. Allah itu mendengar, sama, mendengar. Allah itu maha melihat. Allah itu berfirman. Allah itu berkehendak muridan. Allah itu aliman, maha mengetahui. Allah itu hayyan, maha hidup. Allah itu basiran, maha melihat, mutakalliman. Ini adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh ulama. Ada 20 sifat. Ini yang selalu kita kaji. Ini yang selalu kita hafal. Untuk apa? Dalam ilmu lain, dalam ilmu ulama, apa yang kita bicarakan dari tadi, ini merupakan bahagian daripada ilmu ma'rifatullah. Ilmu yang berupaya bagaimana mengenal Allah. Ilmu yang berupaya mencari tahu siapa itu Allah. Ilmu yang menjadikan kita yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ilmu yang memberitahu kepada kita bahwasanya kita ini adalah baharu, sedangkan Allah itu adalah baqa. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang sangat penting untuk mengenal Allah, kita terus berupaya mencari mengenal Allah, karena dalam batas-batas tertentu, sehingga Allah itu sendiri memulai memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam surat Al-Ikhlas, sebagaimana yang sudah kami bahas dari awal tadi. Marilah kepada para mahasiswa yang belajar ilmu pengetahuan, apa yang dilakukan oleh ulama tentang menentukan sifat 20 itu, ya mungkin kita sudah lafaz, sudah hampir lupa. Marilah kita ingat-ingat kembali, kita hafal-hafal, baik itu untuk anak-anak yang belum kuliah, apalagi mahasiswa, tidak hanya pada tingkatan untuk menghafal, tetapi mengetahui apa hakikat dari situ semua. Sehingga keimanan dan keyakinan terhadap Allah akan selalu bertambah, akan selalu menjadi kuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.